يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله والمرضاة والقرب وثواب سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعينهم على نشر هذا الكتاب من أساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمين ومدرسين وأهل بيتهم وذريتهم أجمعين بأن الله تعالى ينفعنا بعلومهم وببركاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين معاشر المسلمين وزمرة المسلمات وزمرة المؤمنات para hadirin jamaah salat subuh berjamaah dan jamaah majlis ta'lim yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Rabbul Ghafur atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah dibangunkannya kita pagi hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuka hari yang indah, anugerah yang indah di hari ini. Mudah-mudahan pun kita menutup hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, salat subuh berjamaah kita, zikir kita, munajat kita, sampai nanti menutup hari ini pun insyaallah dengan ibadah. Bagusnya menutup hari dengan ibadah. Sebelum tidur salat witir. Sebelum tidur salat witir bagi yang belum terbiasa untuk qiyamul lail menutup dengan witir. Sesaat sebelum tidur salat witir. Bagusnya sebelum tidur baca 100 ayat dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan begitu setiap hari yang bisa kita lewati adalah setiap hari yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan bimbingan contoh akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama memberikan gambaran atau ada maqalah ulama, al-adab qabla al-ilm. Adab itu harus ada sebelum ilmu. yakni adab lebih penting daripada ilmu. Dengan adab bisa mendapatkan ilmu. Bisa jadi orang ilmunya banyak, tapi tidak adabnya tidak akan terlihat indah, tidak akan kelihatan indah. Kelihatannya tetap sangar, kelihatannya tetap garang. Ahli ibadah berilmu tapi gak beradab. Bahkan ulama mengatakan ilmu dan adab dianalogikan sebagai sebuah adonan roti, maka adab adalah tepungnya, ilmu adalah garamnya. Kalau kebanyakan garam maka enggak enak. Yang enak adalah banyak tepungnya, garamnya sedikit, yang pas. Jangan terbolak-balik. Kalau terbolak-balik pahit, terbolak-balik beda. Inilah pentingnya adab, dan ini yang sedang kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, yakni akhlak, bimbingan. Dari mulai akhlak general sebagai seorang muslim sampai akhlak adab satu persatu. Yakni sekarang kita sedang membahas adabus safar, yakni adab bepergian.
kemudian adab ini terkadang dalam mengajarkannya tidak cukup hanya dengan mendengarkan, tapi harus dengan mulazamah praktek. Ketika kita ingin mengajarkan adab kepada anak, maka tidak cukup hanya disampaikan lewat lisan kita. Harus dia melihat, harus dia mendengar, harus dia merasakan. Itulah salah satu sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sangat indah perangai Muhammad. Sangat indah alammu ya wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Diwariskan kepada kita untuk menjadikan hidup kita indah dan mulia. Untuk menjadikan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Banyak kita lihat orang ilmunya nggak banyak, nggak alim banget, tetapi adabnya bagus. Maka orang itu akan punya kedudukan di tengah manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggak kaya sih orangnya, nggak pintar-pintar banget sih orangnya, tapi adabnya masya Allah luar biasa. Ternyata kealiman, banyaknya ilmu jadi nomor sekian. Karena itu yang dilihat oleh manusia, itu yang dilihat oleh makhluk. Adab dulu, maka ini penting. Bismillah. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fi darina amin. Qala radhiyallahu anhu babu takbiril musafir idza sa'ida thanaya wa shibhaha wa tasbihu idza habatal awdiyah wa nahwa. Bab ini menjelaskan tentang takbir, yaitu baca takbir Allahu Akbar, zikir takbir. Al-musafir, orang yang safar, orang yang bepergian, orang yang sedang keluar rumah. Idza sa'ida, apabila naik, apabila nanjak. Apa nanjak itu di tanah, apa nanjak itu di laut, apakah itu nanjak di udara. Bepergian ketemu tanjakan, ketemu tanjakan, takbir, baca takbir. Dan seumpamanya itu wa tasbihahu, dan bacanya tasbih musafir idza habat apabila jalanan menurun, turunan senang. Kalau turun girang, kalau nanjak ngap. Maka ketika menurun, apapun itu, naik kereta ya ada turunnya, naik mobil ada turunnya, naik motor ada, naik pesawat ada turunnya, naik kapal laut ada turunnya, jalanan menurun. Al-audiyah di lembah, wa nahwiha atau seumpama itu yang lainnya, sifatnya menurun. Ketika nanjak takbir, ketika turun tasbih. Kenapa? Ketika menanjak kita harus ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bisa nanjak, ya Allah mudah-mudahan kuat. Kita harus ingat kebesaran Allah. Maka zikirnya adalah takbir. Ketika turun, kita bertasbih. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Tasbih. Maka ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai harapan, tidak suka kejadian atau apapun, sunnah subhanallah, baca tasbih. Ketika sesuatu yang luar biasa, ada kalanya indah, ada kalanya tidak indah. Kalau melihat sesuatu yang menyeramkan, maka subhanallah, ma khalaqta hadza batilan faqina adzaban nar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sesuatu yang ajib, yang luar biasa, tapi kita senang, masya Allah, Allahu akbar. Melihat sesuatu yang kita senang, masya Allah, Allahu akbar. Melihat sesuatu yang tidak kita senang, subhanallah, bertasbih. Sunahkan nanjak, Allahu akbar, turun, subhanallah. Inilah perangainya orang Islam. Inilah perangainya Nabi Muhammad SAW. Enggak jauh dari zikrullah.
tidak jauh dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prakteknya kita. Seperti inilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu. Bedanya orang beriman dan orang munafik, zikrullah. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu juga berzikir, cuma zikirnya sedikit. Malas mereka. Sedangkan orang beriman berzikirnya banyak, mengingat Allahnya banyak. Semuanya. Bahkan mereka terbiasa nulis di rumahnya, di mobilnya. Hada min fadli Rabbi. Kantornya yang megah, tulisannya di luar, hada min fadli Rabbi. Ini bukan upaya saya. Ini fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Suka ada tulisan di mobil belakangnya, hada min fadli Rabbi. Kita bacanya biasa, enggak ngerti. Di rumah-rumah itu hada min fadli Rabbi. Ini tuh bukan upaya saya. Ini bukan kerja keras saya. Hada min fadli Rabbi. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berilah aku amalan yang bisa membawa aku masuk surga. Ya Rasulullah, kasih saya amalan yang dengan amalan itu saya bisa masuk surga dengan gampang. Saya bisa masuk surga dengan selamat. Kata Nabi Muhammad SAW, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Kalau kamu mau masuk surga dengan gampang, selamat, mudah, enggak berat, maka mestinya lisan kamu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan bisa dilakukan kapan saja, bahkan ketika kita safar. Maka ada zikir khusus. Maka Imam Nawawi buat satu kitab berisi zikir-zikir, doa-doa, namanya Al-Azkar. Maka kata ulama, tidak disebut zakar yang belum baca azkar. Tidak disebut laki-laki yang belum pernah baca kitab Al-Azkar. Zakar itu laki-laki. Jadi kalau kita belum pernah baca kitab Al-Azkar, berarti belum disebut laki-laki yang dalam ulama. Masya Allah. Kenapa? Isinya zikir semuanya. Ya, zikir mau jalan, semua zikir. Allah juga. Kata Allah, "Fadhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Pagi, siang, sore, malam, di rumah, ketika safar, ketika mau masuk pasar, ketika keluar dari pasar, masuk masjid beda lagi, keluar masjid beda lagi. Masuk rumah beda lagi, keluar rumah beda lagi. Istri lagi senang, zikirnya beda. Istri lagi marah-marah, zikirnya beda. Ada zikirnya. Nah ini ketika kita di perjalanan. Sa'idah, ketika nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun tasbih, Subhanallah, 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 aman. Wa nahyanil mubalaghati bi raf'is sauti bit takbiri wa nahwihi, dan larangan anil mubalaghati, tentang keras, ya, mengeraskan, atau mubalagh itu lebih keras, bi raf'is saut, dengan mengangkat suara, bit takbiri wa nahwihi, ketika perjalanan dimakruhkan, dilarang lagi di tengah jalan zikir kencang-kencang, zikir dengan suara yang tinggi. Nanti ada hadisnya. Hadis yang pertama, An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Jabir, kunna, adalah kami, yakni bersama Jabir, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kami ini, ya, menceritakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis fi'li. Idza sa'idna, kalau kami
kami nanjak, naik apa namanya? Kalau unta naik ke bukit kalian, kabbarna, kami membaca Allahu Akbar, kami membaca takbir. Wa idza nazalna, kalau kami turun jalanan yang menurun, sabbahna, kami bertasbih. Ini aman nih, perjalanan begini aman. Ya. Begitu nanti ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah gitu aja. Berapa kali? Ya sebanyak-banyak. Ketika kita ketemu hadis seperti ini tidak disebutkan jumlahnya, maka sebanyak-banyak. Datar lagi, alhamdulillah, normal lagi, turun, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, yang tukang jalan ini pakai, yang tukang jalan pakai. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa juyushu, dan tentara-tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaish. Juyus itu jama dari jaisun, yaitu tentara. Idza alau, kalau naik, meninggi jalanan, naik as-sanaya, ke bukit, naik bukit. Sanaya jama dari saniyah. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Jamaknya saniyah, sanaya. Ketika Rasul naik ke perbukitan gitu, bersama pasukan Nabi Muhammad SAW, kabbaru, mereka bertakbir. Bertakbir Rasulullah dengan para sahabat. Wa idza habatu, dan ketika turun jalan pun, sabbahu, mereka bertasbih semua. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Berarti terdengar, tapi enggak keras-keras banget. Masya Allah. Kita jalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap aktivitasnya zikrullah. Ibadah sholat, keluar dari rumah, masuk dari rumah, bahata ketika mau safar, ketika jalan. Gimana kita enggak tenang ketika hati ini terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini yang dimanakan dengan ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tenang hati. Keadaan seperti apa sih menyeramkannya? Ketika hati ingat Allah, ya Allah yang bikin ini. Ya. Hujan deras, badai sekalipun. Ya. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Bikin bumi, dunia dan sisinya Engkau mampu. Menghilangkan badai hujan seperti ini aja sangat mampu. Bikin manusia Engkau mampu, ya Allah. Bikin makhluk yang paling kecil Engkau mampu, ya Allah. Menghilangkan penyakit yang ada di tengah kami sekarang Engkau sangat mampu, ya Allah. Hati ingatnya sama Allah. Apa yang kita takutin? Ketika kita dalam kesempitan, kita dalam kesusahan, ingat Allah, zikrullah. Apa yang kita khawatirkan? Utang banyak, utang saya cuma segini. Allah bikin dunia dan sisinya aja mampu. Masa menyelesaikan utang saya Allah enggak mampu? Ya. Ketika kita dalam himpitan penyakit, ya Allah, yang ada semua ini, dokter, medis, para medisnya, semuanya makhlukmu, ya Allah. Semua dikendalikan oleh kuasamu, ya Allah. Penyakit ini pun atas kendalimu, ya Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maka penting zikrullah. Mau mulai sesuatu, bismillah. Ya Allah, saya enggak bisa apa-apa. Saya keluar rumah, saya jalan nih, bismillah, dengan membawa namamu, ya Allah. Zikrullah. Ini kadang hidup kita enggak tenang karena terlampau dikuasai oleh akal dan ilmu pengetahuan kita yang sempit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita enggak dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala illa qalila, sedikit aja. Hanya di profesor yang paling top kan. Makin ke sana makin spesifik, berarti makin sedikit ahlinya apa? Bahkan soal
soal kesehatan kita ya. Terakhir dokter bilang apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa 100% dikendalikan oleh manusia, kagak ada. Bahkan kendaraan oleh yang membuat kendaraan sekali. Jadi zikrullah. Terus gimana kalau gitu? Was-was enggak. Zikrullah. Ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar bab ini sama orang-orang yang kenal Allah. Belajar bab keyakinan begini, belajar sama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para guru-guru kita, para alim-alim kita, belajar. Anak banyak tandanya. Ya, orang yang yakin kepada Allah di antara cirinya anaknya banyak. Kenapa Ustaz anaknya sampai belasan begini? Lah dikasih makan sama Allah. Iya. Kita anak puyang. Kayak kita yang ngasih makan, seperti kita yang ngasih makan. Kata Allah, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada hewan melata sekalipun yang enggak punya tangan, enggak punya kaki, illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali Allah udah tetapin rezekinya. Bukan, kita enggak usah sombong sebagai orang tua, sebagai apa nih ngasih makan kamu? Kata siapa? Enggak ada bapak yang lain. Ada yang lain. Rizki lewat jalur yang lain. Ada min fadl. Inilah karunia Allah. Inilah yang bikin hati kita tenang ketika hati kita terikatnya dengan Allah. Sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia juga Nabi zikrullah. Payah kita menjadi akal kita payah. Payah kita ngandelin logika kita payah. Yang enak ilmu boleh ada, ikhtiar boleh wujud, tetapi hati kita sandarannya kepada Allah. Sehingga gak banyak yang kita salahin dalam hidup ini. Tidak banyak yang membuat kecewa kita dalam hidup ini dari Allah. Rawahu Abu Dawud, hadis dari Imam Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad sahih. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, qala kana Nabi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ini tadi juyus, yaitu tentara Nabi Muhammad. Maka Nabi selalu yakin dengan jumlah tentara yang sedikit. 313 hadapan dengan 1.000, 700 hadapan dengan 3.000. Santai aja para sahabat. Orang-orang munafik yang hatinya gak marifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala pulang ketakutan. 1.000 tentara berhadapan dengan 3.000 kok, dengan persenjataan yang lengkap. Pulang mereka kamu takut. Nabi dan para sahabatnya jalan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perang Badar begitu, kita perang Uhud begitu, ketika perang Khandaq seperti itu. Maka lebih banyak cerita kemenangan umat Islam di dalam peperangan. Kenapa? Keyakinan. Apa yang bisa dilakukan oleh orang tanpa keyakinan? Apa yang bisa dicapai oleh orang tanpa keyakinan? Tidak ada. Maka hati ini harus dididik untuk terikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anu, dari Abdullah bin Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qafala, apabila kembali min haji, dari haji, wal umrah, dan dari umrah, kullama aufa, ketika Rasulullah mendaki ala taniyatin, atas satu bukit, au fadfadin, atau gundukan pasir. Kabbaro salatan, Rasulullah bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau disebutkan seperti ini, maka takbirnya, zikirnya sesuai contoh dari Nabi Muhammad seperti ini. Ada zikir, ada kita baca ayat Quran atau sunnah, Rasulullah memerintahkan satu zikir, tapi tidak disebutkan bilangannya, maka sebanyak-banyaknya. Ada dalam sunnah Rasulullah sebutkan jenis zikirnya dan jumlahnya. Maka kalau pengen mendapatkan fadilahnya, zikirnya ya kayak gitu, jumlahnya seperti itu. Di sini kabbar salatan, Rasulullah bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ketika mendaki bukit yang kecil-kecil. Ketika selesai sholat, istighfar salasan. Rasulullah beristighfar tiga kali. Maka istighfar aja. Jadi apa saja. Hadisnya kan istighfar salasan. Rasulullah beristighfar tiga kali. Boleh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh. Astagfirullahaladzim li walidayya. Boleh. Orang bahasa hadisnya dari istighfar enggak disebutkan. Bacanya khusus. Mau Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sayyidul istighfar. Boleh 3 kali. Istighfar. Jumlahnya 3 kali. Jangan lebih, tidak kurang. Kalau ingin mendapatkan fadilah dalil sunnah tersebut. Tsumma qala Rasulullah bersabda, mengucapkan ini setelah takbir 3 kali, baca doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti lengkapnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, mereka sempat baca itu. Aibuna, ini khusus ketika akan pulang. Khusus ketika akan pulang ke rumah. Berarti kita sudah safar mau balik. Ya. Aibuna, saya pulang ya Allah. Taibuna, saya kembali ya Allah. Abiduna, saya beribadah ya Allah. Sajiduna, saya bersujud ya Allah. Li Rabbina, bagi Tuhan kami. Hamiduna, kami yang memuji. Kami yang pulang ini, kami yang kembali ini, kami yang beribadah ini, kami yang bersujud ini, kami yang memuji Engkau ya Allah. Begitu biasanya Nabi kalau sudah dekat-dekat kota Madinah baca Allah. Sadaqallahu wa'ada. Benar janji Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara 'abdah, dan Allah senantiasa menolong hambanya. Wa hazamal ahzab wahda, dan Allah mengalahkan azab akan musuh-musuhnya, persekongkolan musuh wahdah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika pulang. Doa ketika akan pulang ke rumah. Saniyah tanjakan mau pulang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahda. Maknanya ya ternyata Rasulullah senangnya itu bisa kembali lagi beribadah normal di kampung halamannya, di rumahnya, kembali lagi terjaga pandangan, terjaga ibadah. Itulah kebahagiaan. Sering saya bilang manusia ini sama-sama mencari kebahagiaan, tapi kita bermohon kepada Allah, kebahagiaan kita ada dalam ketaatan. Orang yang kumpul di masjid bahagia, orang yang kumpul di tempat-tempat yang lain juga mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan kita di masjid, mudah-mudahan kebahagiaan kita di majlis, mudah-mudahan kebahagiaan kita ketika bisa sujud. Orang yang belum pulang sampai jam segini juga di sana, di bangunan-bangunan yang hingar-bingar sana pun cari kebahagiaan. Kita pun di sini mencari, kita minta sama Allah bahagianya di tempat-tempat kayak gini. Bahagianya kita bisa beribadah, tetap bahagia kok. Tetap bahagia. Tinggal bahagia yang semu atau bahagia yang sebenarnya. Ahli-ahli ilmu itu girangnya kalau duduk di majelis-majelis ilmu senang bang. Mereka mempersiapkan semua. Tandanya apa? Kuat-kuat ya Allah. Ada guru-guru kita, salah satu guru kita Abu yang pulang, saya pernah ngobrol sama santrinya, ketika pulang jam 11 ke rumah tidur, enggak, tetap ngaji sampai jam 2. Tetap apa kalau pulang tetap ngaji Kok nggak salah jemput waktu mau kesini tuh ngobrol. Ini kalau sering jalan-jalan begini jarang ngaji dong. Kita kan santri senangnya kalau guru keluar untuk dakwah di luar, berarti libur. Ini santri amatir deh. Seneng, aduh bro, berarti libur ngaji nih.
Apalagi nyantren di Bogor, hujan girang, ya, nggak bisa keluar kogok, libur lagi. Kata saya gitu, tanya, kalau pulang jam 11-12 pun tetap ngaji. Pulang jam 11-12 tetap ngaji dulu, harus ngaji. Ya Allah, senangnya sih. Apalagi dalam bulan Ramadan, ada yang 20 semalaman itu enggak nyiksa diri. Kita yang gak doyan ngaji, yang kelihatannya menyiksa diri, bahagia aja. Ya, kecilong kabur sih. Saat tarawih ngaji, ya, tuh ngaji lagi sampai larut malam. Santri pegang kitab udah jatuh 3 kali, yang ngajar terus. Ya. Kenapa? Bahagia senangnya di situ. Maka kita minta sama Allah, bahagia kita dalam taat, bahagia kita dalam ibadah. Bahagia kita bukan di luar sana, bahagia kita di rumah. Iya gitu. Karena ada orang yang ke rumah aja takut, mau pulang ke rumah takut, ya, pakai mampir dulu di pos ronda. Aduh, serem banget nyampe rumah ya. Kita pengen bahagia yang sederhana, kita pengen bahagianya. Ya Nabi Muhammad gambar, ya Allah kami kembali lagi, kami pulang ya Allah, kami beribadah lagi, kami sujud lagi, kami kembali berzikir padamu. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa'usini. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah, ya Rasulullah, kata orang ini, ya, inni uridu an usafira fa'usini, saya mau safar, fa'usini, saya minta wasiat kepadamu ya Rasulullah. Ini di antara kesunahan yang lain, di antara kesunahan, yakni kalau kita mau safar minta izin. Kalau kita mau safar minta wasiat. Kalau kita mau safar minta nasihat. Ada orang mau pergi. Ya Rasulullah, saya mau jalan. Ausini ya Rasulullah, kasih saya wasiat ya Allah. Maka sunnah hukumnya ketika kita akan safar, minta wasiat, minta doa. Kalau bahasa kita ditradisikan oleh kita walimah safar. Walimah safar. Boleh saja. Asal bergantung kepada niat. Niatnya adalah satu, minta nasihat, yang kedua minta doa. Caranya boleh kita di rumah kita orang datang, boleh kita datang satu-satu. Tetangga, terlebih lagi kepada orang alim, terlebih lagi kepada orang soleh. Karena ini sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, Pak Kiai, Syekh, saya mau jalan safar, saya minta doa dan minta wasiat. Jadi niatnya adalah kita minta doa, kita minta wasiat, kita minta titipkan apa yang kita tinggalkan. Jangan yang lain. Maka sering saya ditanya, Ustaz, walimah safar hukumnya apa? Bergantung sama niat. Kalau niatnya adalah minta doa, minta wasiat, boleh. Sunnah bahkan. Caranya gimana? Terserah. Mau di masjid, ya, mau di rumah, mau datang satu-satu ke orang tua, ke orang-orang, boleh. Tetangga. Enggak ada larangan. Contohnya ini. Kalau tidak boleh, Nabi akan bilang, ngapain di sini, udah jalan-jalan aja, ribet banget. Ya Rasulullah, ini uridu an usafir, saya mau safar, maka saya minta wasiat ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi apa? Alaika bitaqwallah, ini wasiat Rasulullah. Alaika bitaqwallah, tetaplah kamu takut pada Allah Subhanahu wa taala, di rumah, di luar sana, dimanapun, kata Nabi. Dan hadis yang lain, ittaqillaha haitsuma kunta, takwa kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini wasiat yang paling penting. Maka jadi sesuatu yang selalu disampaikan oleh Nabi di khutbah-khutbahnya Nabi. Takwa. Orang kalau udah takwa itu selesai semua masalahnya sih. Kenapa wasiat? Orang kalau sudah takwa dan benar takwanya, kata Rasul itu nuba sawira wa kabira zakatu wasna kama shinfauqa di syauqa ya adalumayal. Kalau sudah takwanya begini, mengosongkan diri dari dosa besar dan dosa kecil, kemudian jalan di atas muka bumi, hati-hati, takut itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai hidup kita cuma ada keindahan.
Takwa kuncinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan segala urusannya yusra, mudah. Yang segitu pengen gimana ya? Jadi lebih takwa lagi karena di situ ada janji Allah semuanya. Pengen mulia, takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Kagak punya duit, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takut sama Allah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan jalan keluar, Allah kasih rizki. Aduh takut. Kondisi serang segala takut. Takut sama makhluk, takut sama kaum, takut sama penyakit atau yang lain. Apa kata Allah? Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa, mendapatkan perlindungan Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Lagi belajar berat banget ini. Lagi ngapalin Quran enggak bisa-bisa. Lagi belajar kitab kagak lancar-lancar bacanya. Atau lagi belajar umum susah. Takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat Quran sini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimukumullah. Allah ajarkan di kalangan santri ada ilmu yang tidak melalui proses pengajaran. Ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Allah kasih begitu aja tuh ilmu. Lewat apa? Jalur ketakwaan. Bukan jalur mahar sono sini. Jalurnya adalah jalur ketakwaan. Allah yang bilang dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajarkan langsung kepada. Sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam ilmunya. Udah kayak copy paste di komputer, satu plastis isinya penuh 30 juz langsung. Terus tapi nggak boleh ngayal. Kali-kali begini aja lah dulu nih, kayak gila. Jadi jalurnya jalur ketakwaan, riyadhah, puasa, sholat berjamaah terus. Allah akan kasih ilmu. Apa sih yang Allah akan kasih sama kita? Makanya Rasul selalu di antara wasiat yang saya senang ini, yaitu alaika bitaqwallah. Mau di apapun pengen selamat, alaika bitaqwallah. Kau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Wa takbir ala kulli syaraf, baru yang khusus. Dan engkau bertakbir setiap akan mendaki. Falamma walla rajul, tatkala orang ini berangkat, qala Allahumma qwi lahul bu'da wa hawin 'alaihi safar. Ketika orang ini sudah pulang, Rasul berdoa, ya Allah, Allahumma qwi, ya Allah, pendekkan lahu bagi orang tersebut al-bu'da, jarak. Ya Allah, buat pendek jaraknya, jarak yang dia tempuh. Wa hawin 'alaihi safar, dan ringankan untuknya perjalanan ini. Itu doa Nabi. Doa Rasulullah memberikan wasiat dan Rasul mendoakan. Jadi kalau walimah safar apapun bentuknya, namanya apapun terserah. Tasyakuran mau pergi umroh boleh, tasyakuran mau pergi mudik boleh. Karena masalah nama. Karena walimah yang ada cuman walimatul arus, itu walimah pernikahan. Terserah apapun namanya, isinya kontennya ini. Minta wasiat dan minta doa. Karena di jalan kita nggak tahu seperti apa yang kita hadapi, ya. Mau jalanan seperti apa, ya. Mau yang lewat laut seperti apa kondisinya, yang lewat udara seperti apa keadaannya, kita nggak tahu. Maka minta doa. Tapi kalau niat walimah safarnya adalah untuk menunjukkan bahwa niatnya ria, niatnya pengen dilihat oleh orang dan yang lain, ini haram. Ini tidak boleh. Tapi ingat, ini adalah perkara hati yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar orang tahu bahwa saya juga bisa umroh seperti tetangga belakang rumah.
Bahkan umroh saya banyak plusnya. Saya berangkat haji plus tahun ini. Bukan juga belum. Udah wali masapan. Ini enggak boleh haram. Kenapa? Niatnya adalah niatnya takam. Boleh ya hukumnya wali masakan. Wa Tirmidzi hadis dari Imam Tirmidzi hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Wa Nabi Musa al-Asy'ari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala kunna man Nabi. Saya bersama Nabi Muhammad SAW fi safarin, di satu perjalanan. Fa kunna idza asyrafana ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatana. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika nih penting hadis itu dibaca utuh. Kapan hadisnya? Fi safarin, ketika kami dalam perjalanan ya, dalam perjalanan ketika kami nanjak ala wadin di satu lembah halalna kami bertahlil ya, yakni bacaan la ilaha illallah wa kabbarna dan kami bertakbir Allahu akbar wartafat aswatana dan saat itu kami mengangkat suara kami. Allahu akbar, Allah kencang itu bacanya kencang. Faqala Nabi, maka Nabi mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, kasihanilah ala anfusikum atas diri kalian semua. Fa innakum la tad'una, karena sesungguhnya kalian tidak memanggil, tidak berdoa asamma kepada zat yang tuli wala ghaiban dan zat yang jauh. Jadi kata Nabi, gak usah kencang-kencang banget, gue sampai teriak-teriak, lirih-lirih saja zikirnya. Nah, ini berarti kaifiyah. Bikin orang panik kan? Ya. Begitu najab, Allahu Akbar, kata di belakang, ini ada apa Pak supir? Teriak-teriak begini, kalem-kalem saja. Allahu Akbar, Allah biasa aja. Nah, karena kecenderungannya bikin orang panik. La ilaha illallah. Waduh di belakang. Ini ada apa nih? Ya. Biasa nih kaifiyah. Tenang aja. Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah. Ternyata begini kebiasaan sahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Kemana-mana zikrullah. Dalam setiap kesempatan. Kata Nabi, engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang jauh. Innahu ma'akum, kata Nabi, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Allah Maha mendengar dan Allah Maha dekat. Sampai masuk ke hati kita nih. Kencang itu cuma sampai telinga. Ya. Terdengar oleh telinga sampai ke hati, sampai ke pikiran kita. Syahdu zikir itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Sambil kita mikir maha suci Allah. Sampai ke hati, sampai ada mahabbah, sampai netes air mata kita. Ya Allah, selama ini saya salah. Ya Allah, selama ini saya jauh. Ya Allah, selama ini saya maksiat. Selama ini saya mengikuti syahwat. Padahal saya pengen masuk surgamu. Saya pengen selamat dari nerakamu. Gimana sih nih kalau berhadapan denganmu ya Allah? Setiap hari saya lalai kepadamu, terus masuk ke hati kita. Jadi ngefek zikir. Kan? Ini kaifiyah. Bagaimana kalau misalkan di satu tempat ibadah, apa ini? Ini dalilnya dari safar. Ketika berada dalam perjalanan. Pun saya juga senang begitu. Zikir pada suatan yang lirih-lirih aja. Yang mengganggu itu yang kencang-kencang banget. Ya. Nah, tapi kalau misalkan lirih, kemudian syahdu, itu malah tenang. Di sana udah la ilaha illallah, di sini kencang lagi, kalem aja. Ya. Sunnah zikir seperti itu. Karena memang yang banyak orang berzikir, yang hilang adalah perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi enggak mau. Maka makin ke sini zikir makin pelan. Dari la ilaha illallah la syarika sampai la ilaha illallah, sampai Allah saja. Cukup. Kenapa? Untuk menghadirkan Allah dalam hati. Sampai hanya dhamir saja.
Ya. Allahu ya. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Bab istihbabid du'a fis safar. Bab kesunahan tentang memperbanyak doa ketika safar. Lah, tadi adalah orang yang berangkat didoakan. Ini giliran gantian. Orang yang berangkat mendoakan yang lain. Doa apa saja? Ketika kita safar, perbanyak doa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad SAW, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihin. Kata Nabi, ada 3 doa mustajabatun, diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijawab, dikabulkan. La syakka, enggak ada keraguan kata Nabi. Fihinna pada salat. Fihinna pada 3. Ada 3 doa yang enggak ditolak oleh Allah, yang dikabul Allah, enggak ada keraguan. Yakni pasti ini dari Nabi. Apa? Yang pertama da'watul madlum. Yang pertama adalah doanya orang yang dizalimi, masyhur, ya. Hati-hati. Bisa jadi kesempitan kita ini, sebab kesempitan yang kita rasakan saat ini karena sebab doa orang yang dizalimi. Siapa orang yang dizalimi? Mau soleh, mau enggak, ya. Mau fasik, mau fajir, orang yang dizalimi itu Allah akan kabulkan doanya, bukan karena melihat kualitas dirinya, tapi melihat kualitas kezaliman. Maka hati-hati, ya. Tukang mabok ini serempet aja, nggak begitu. Dia berdoa pada Allah, madlum, ya. Banyak sudah kita banyak cerita kemarin, ya, tentang kezaliman. Hati-hati, doa aja sama Allah Subhanahu wa taala, biar bangkrut, ya, bangkrut beneran. Biar bangkrut beneran, ya. Hati-hati, da'watul madlum, doa orang yang dizalimi. Bahkan kita melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga ini, sangat menjaga bab ini, bab kezaliman itu sangat kepada sesama, enggak mau ganggu, bahkan ganggu tidurnya aja enggak mau, ganggu orang lain tidur enggak mau. Wali-wali itu amalannya menyenangkan orang, enggak mau menyakiti orang lain. Nah, itu. Kenapa? Hati-hati da'watul madlum, ya. Apalagi disumpahin rakyat se-Indonesia, waduh, gimana bahagia? Disumpahin anak buah kita yang sekian ribu, sekian ratus. Hati-hati da'watul madlum. Kemudian yang kedua adalah yang sesuai bab ini, yaitu da'watul musafiri. Yang kedua doanya orang yang lagi safar, ya. Yang lagi safar sering memperbaiki doa, banyak doa apa saja. Ya Allah, masukkan keluarga saya semuanya ke surga, ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari wabah, jauhkan dari bala keluarga saya dan lingkungan saya. Itu kesempatan berdoa ketika kita safar tuh, ya. Doa sama Allah. Ya Allah, anak saya lagi nuntut ilmu, berikan kemudahan ya Allah. Kenapa? Karena safar, karena sedang safar. Maka ketika saudara kita berangkat, minta izin, saya mau haji, saya mau umroh, saya mau dinas luar kota, saya mau kemana, mau safar yang sunnah, bahkan wajib, jangan lupa, ya, doain anda sekalian, ya. Doakan, libatkan saya dalam doa. Ini kenapa? Karena safarnya. Nabi Sayyidina Umar izin sama Nabi. Sayyidina Umar izin sama Nabi, masuk, ya Rasulullah, saya mau umroh. Apa kata Nabi? Ya Umar, jangan lupakan kami dalam doamu. Bukan karena Sayyidina Umar lebih soleh, bukan, tapi karena mau safar. Jangan pelit dari safar, doain semuanya. Ya Allah, sekampung saya jadiin kaya semuanya, ya Allah. Jadi begitu kaya semua, keder, gak ada yang miskin, repot. Gak ada yang miskin, ya. Boleh, ya Allah. Saya waktu pergi tadi ada tetangga saya sakit, ya Allah. Tetangga saya lagi renovasi rumah, ya Allah. Kayaknya kekurangan duit, ya Allah. Tambahin rezekinya, ya Allah.
Kenapa nggak pelit banget sih kita doa? Boleh begitu? Boleh. Kenapa? Karena safar. Karena safar. Wa da'watul walid ala walidi. Yang ketiga adalah doanya orang tua terhadap anaknya. Doa orang tua anak enggak ditolak, Pak. Enggak ditolak oleh Allah. Kata Nabi, mustajabatun la syakka fihinna. Mau gimana kita? Janji siapa lagi kita mau percaya? Janji Nabi kita masih ragu. Ini kata Nabi, la syakka fihinna. Enggak ada keraguan di dalam. 3. Yani doanya orang didolimi, yang kedua doa orang sabar, yang ketiga doa orang tua kita tuh sama kita. Kita minta doa kemana-mana. Kemana-mana. Orang tua kita masih ada. Itu. Ya Allah, netes. Ibu kita doain kita. Ya Allah, anak saya lagi kesulitan. Itu tuh yang luar biasa, mah. Ya. Nah, kalau orang tua, saya minta doa orang tua ente masih ada enggak? Ada orang tua dulu. Aneh bantu doa. Kenapa orang tua? Karena orang tua. Karena kasih saya. Kita kadang-kadang abaikan gitu aja. Kemana-mana. Kalau Ustaz mah jauh juga. Ustaz jauh jemput siapin nasi semua ada, kenapa Ustaz mau datang? Giliran orang tua datang ngeplet aja kita. Aduh, ibu kebetulan datang udah lama nggak makan sate. Masakku di belakang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bukan berarti nggak hormatin, enggak. Kadang-kadang agak miris ya. Ngelihat orang tua. Hormat kepada kita luar biasa, tapi orang tua tidak dihormati. Gimana hidup kita berkah? Orang tua. Minta doa orang tua. Bukan berarti menafikan doa yang lain ya. Tapi ini dia benar. Walid itu bisa siapa? Ibu, bapak. Itu walid. Orang tua kita. Bapak yang mendidik kita, ibu yang benar. Hati-hati. Doanya dijabah ya, nanti doa baik atau doa buruk terhadap kita. Ya kan doa ada baik, ada buruk. Doa buruknya bisa jadi juga. Orang tua, ya Allah, tua anak, dua amor mama, gak ingat sama orang tua. Luar biasa. Kasih sempit hidupnya Allah. Kita sering dengar kisah Al-Qamah. Gimana Al-Qamah? Sahabat Nabi, ahli puasa, ahli jihad, qiyamul lail, luar biasa. Tapi pernah sakit ibunya karena Al-Qamah ini. Walhasil, jangan mau mati. Sakaratul mautnya lama enggak kelar-kelar. Al-Qamah. Kita sahabat Nabi bukan qiyamul lail kita kadang-kadang, ngaji kalau sempat, sambil durhaka sama orang tua, apa kemuliaan kita harapkan? Ya. Minta doa setiap Bu, Pak, saya mau ini nih, ya. Saya mau istri saya mau melahirkan, anak saya lagi sakit, doain ya. Udah, nggak usah pakai ngancem, doain ya. Awas kalau didoain, nggak usah. Doa, ya, muliai orang tua. Malam bangun ya Allah anak saya. Di orang tua kita itu kenapa doa qabul? Karena ada upaya mereka melahirkan orang, mereka pasti upaya kita. Yang kedua, namanya orang tua. Sudah tua itu udah kekhususan sendiri gitu. Sudah menjadi tua dengan kepayahannya jalan dan bangun malam itu udah satu alasan sendiri Allah untuk mengabulkan doa orang tua kita. 3. Kata Nabi, 3 orang yang tidak diragukan lagi dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, da'watul mazlum, yang kedua doanya orang yang sedang safar, da'watul musafir, yang ketiga walid kepada anaknya, orang tua kepada anaknya. Riwayat Abu Daud, dari sini saya diwakilkan Imam Abu Daud. Babu mayyidhum idza khafa nasan aw ghairahum. Bab ini menjelaskan tentang doa apa sih yang dibaca idza khafa ketika takut nasan akan manusia au ghairuhum atau selainnya. Doa yang dibaca ketika kita takut ancaman orang, ancaman binatang, ancaman virus, ancaman bencana, ancaman yang lain. Doa apa yang kita baca? Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ijazahnya dari Nabi ini. Karena langsung hadis Nabi Muhammad SAW. Kadang ada ketakutan kita. Luar biasa nih ya. Di pulangnya hafal nih. Kadang-kadang kita ada takutnya ya di jalan. Kayaknya daerah begal sebelah sana.
kayaknya ada binatang buas di sana. Nah, ya, kayaknya cuaca lagi buruk nih. Nah, jadi ketika ada takut, diajarin Nabi Muhammad. An Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sesungguhnya Nabi Muhammad SAW karena idza khafa qauman, Rasul kalau takut akan satu kaum, maksudnya takut ancamannya dan yang lainnya gitu ya. Qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Doanya. Allahumma ya Allah, inna naj'aluka, sesungguhnya kami menjadikan Engkau fi nuhurihim, di leher-leher mereka. Yakni kalau mereka ingin hasud, dikuasai tentunya. Ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka. Kalau mereka mau hasud, kembalikan. Kalau mereka mau hasud jahat, kembalikan kejahatan itu kepada diri mereka, ya Allah. Ya, maksudnya itu. Ya, mereka mau meledakkan kami, bomnya meledak di rumahnya. Ya, itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Kami ini menjadikan, itu maknanya, kami menjadikan Engkau di leher-leher mereka, ya Allah. Kembalikan niat jahat mereka kepada mereka sendiri. Kemudian mana yang kedua, ya Allah, Engkau sangat baik kepada mereka, kendalikan mereka, ya Allah. Ya. Begitu. Udah ngaji takut santet. Akhirnya kemana-mana cari bambu bentuk apa itu. Kerjain aja orang. Doanya ini dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepada mereka, kepada Engkau ya Allah, min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Dihafalin, doa ini dihafal. Kita banyak ketakutannya. Wala nabluwannakum bismillah khauf. Nabi ini bukan berarti Nabi takut, Nabi ngajarin sama kita. Kalau suatu saat kamu ketakutan, khawatir, ya, ada orang dicari sama orang sana, kan gitu. Wah, apalagi pendakwah nih, ya, para asatidz, para pengurus masjid, apalagi doa ini nih. Ya. Yang hasilnya balik ini udah kita kembalikan sama Allah, selesai kok. Akhirnya kita tenang, ya. Kan banyak ya, omongannya berbalik sama dia sendiri. Ya. Akhirnya dia sendiri dibuat malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau mempermalukan kita, dia yang malu. Ya. Mau memfitnah kita, dia nyata-nyata di depan orang. Ngapain repot-repot? Saya bilang kalau ada orang, ngapain sih repot-repot? Pak, ada begini-begini Ustaz, yang repot, biarin aja. Ya. Benar kata orang tua kita, Pak. Sederhana orang tua kita mikirnya, biar Allah yang balas. Kita nggak usah melakukan pembalasan, biarin aja. Ya. Beres urusannya kalau nyampe bab ini, ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau di leher-leher mereka, ya Allah. Wa na'udzubika min syururihim. Dan kami minta perlindungan kepadamu, ya Allah. Ada orang berintrik, akhirnya mereka Allah gagalkan sendiri dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlampau. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah takut, baru diomongin orang aja kita nggak bisa tidur ya. Kita baru dikata orang, Pak, katanya Bapak diomongin, udah nggak bisa tidur. Maaf ya, biarin aja, nggak lecet ini diomongin. Ya. Pak, difitnah oleh orang, saya kembalikan sama Allah. Allah yang tahu yang benarnya. Sederhana. Maka hasil akhir, saya sering bilang bahwa hasil akhir orang yang beragama dengan benar adalah ketenangan dan kebahagiaan. Tenang dan bahagia. Babu mayaqulu idza nazala manzilan. Bab ini menjelaskan tentang apa sih yang diucapkan ketika nazala manzilan, singgah di satu tempat. Ini doa yang lain, ajib, luar biasa. Ingat bahwa doa-doa ini adalah pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalud du'a Al-Quran. Sebaik-baiknya doa Al-Quran, doa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua,
doa yang ada adalah hadis pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, ya doa yang makfur dari para sahabat atau para ulama, guru-guru kita, karena mereka udah ngalamin. Oke, yang ketiga, selanjutnya baru doa kita terserah dah. Itu terserah, doa terserah, yang penting baik. Nah, ketika singgah di satu tempat, entah mau menginap, entah di transit sebentar. Nah, transit kalau bahasa kita. Apa sih doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika transit sebentar di satu tempat? Tempat itu kita nggak tahu, apa ada perampoknya, ada kejahatannya, ada orang niat buruk kepada kita dan yang lainnya. An Khawlah binti Hakim, dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, qalat sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul, bersabda Nabi, man nazala manzilan summa qala, barang siapa orang yang turun untuk singgah, manzilan itu tempat singgah, bisa rumah, bisa hotel kalau sekarang ya, bisa homestay, bisa apapun, itu kan tempat baru tuh. Rest area, nginep di rest area, hotel Pertamina, musola gratis. Atau saya bukan takut-takutin, hati-hati ketika di tempat-tempat baru, hotel semahal apapun, ya, mau bintang 7 sekalipun, ya, bisa jadi di situ ada makhluk Allah yang lain, ada jin, ada setan, ada yang lainnya yang masuk kepada kita. Kan yang paling utamanya adalah doa apa yang kita masuk ke tempat itu, mana kita bawa anak, mau kita bawa rombongan, ini doanya dari Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu bikalimati tammah, dengan kalimatmu yang sempurna. Wasmaul azam, di antara zikir asmaul azam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min syarri ma, dari keburukan apa-apa, khalaq yang telah Engkau ciptakan. Ya Allah, jin, setan, genderuwo, tetek bengek ini Engkau yang ciptain ya Allah. Ya. Suruh minggir dulu ya Allah. Saya pergi isi lagi nggak apa-apa. Ya minta sama Allah begitu. Ya. Kita akan begitu. Ustaz, anak saya kesurupan. Kenapa? Dia lagi jalan-jalan. Paling begitu aja sih telepon. Itu masalahnya. Apa masalah Ustaz? Gak ngajak Ustaz masalahnya. Ya. Nah, baca doa bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan kalimatmu yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari setiap keburukan yang telah Engkau ciptakan. Mereka semua makhlukmu ya Allah. Ada orang yang mau ngebegal kita, bikin tidur sama Allah, bangun siang, ya, bangun siang. Ya, ini doanya. Apa kata Nabi? Lam yadurrahu, maka tidak akan memudaratkan kepada orang itu yang baca itu syai'un, segala sesuatu, hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat singgahnya itu, sampai pergi lagi. Isinya setan-setan jahat semuanya, jin-jin jahat, kita datang mabur deh. Kita pergi ngumpul lagi di situ. Ya Allah, ini luar biasa. Doanya harus yakin, harus yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kadang-kadang orang begitu baca, tadinya enggak takut jadi takut. Jalan saya sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadinya nih jemaah santai-santai saja. Begitu kita habis doa, nanya, Ustaz emang ada apa? Dibacain doa kudunya tenang, dibacain doa malah nggak tenang. Ayo kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz kayaknya perasaannya lagi gak enak. Jadi dibacakan doa, orang yang terbiasa dibacakan doa harusnya tenang, yakin. Dalam riwayat yang lain, dalam Syarah Ratibul Haddad, dikisahkan bahwa Abu Darda, dari biasanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarril khalaq ini berbarengan dibaca dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abu Darda nih, sahabat Nabi Muhammad SAW. Suatu saat ada yang hasud. Yang hasud ini budaknya, yang tukang ngasih makannya. Yang tukang ngasih makannya ini hasud sama tuannya ini Abu Darda. Akhirnya si budaknya ini ngeracun Abu Darda, yaitu 40 kali. Dan satu keterangan 40 kali takarannya diracunnya. Udah bukan satu kali takaran atau bukan sekali ngeracun, tapi 40 kali. Ini santai saja Abu Darda. Makan, minum racunnya, minum terus. Sampai si yang mau hasud ini bingung. Ya Abu Darda, engkau ini manusia jenis apa? Engkau ini manusia jenis apa Abu Darda? Loh, saya sama kamu jenisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Nyerah sendiri. Ngeracun. Kenapa emang? Saya udah racun 40 kali. Kamu enggak kenapa-napa. Oleng juga enggak. Maka kata Abu Darda, oh itu gimana kamu mencelakakan saya sementara saya meminta kepada Allah dengan asmanya yang agung. Ya, di setiap saat saya baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak akan memudaratkan, ma'asmihi, beserta asmanya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Gimana saya minta perlindungan sama Allah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya minta perlindungan kepada Allah. Siapa yang bisa memudaratkan saya? Tapi ini enggak usah dicoba. Baikon. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Ya ini begitu. Kenapa orang-orang alim, orang-orang suatu hidupnya tenang? Ya itu. Ya. Kagak banget bisa terbang, enggak. Ya. Enggak kuat-kuat banget. Kali mah Ustaz mah udah antivirus kan. Sama Ustaz juga bilang. Tetapi penyerahannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ketika akan singgah, berhenti, kita nggak tahu di situ ada ular, kita nggak tahu di situ ada kalajengking, kita nggak tahu hotel itu ternyata nggak dibersihin atau apa. Kenapa saya bilang hotel ya? Kalau sekarang hotel, kalau dulu gua. Ya. Hatta yartahila min manzili, sampai dia jalan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dapat dua ya. Tadi Allahumma inni aj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min syururihim. Kalau itu sudah tuh ada yang jahat di sana sama saya. Baca itu banyak. Yang kedua ini adalah a'udzubika min syarri ma khalaq. Kita enggak tahu ada apa. Kita enggak tahu ada apa, tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang musim-musim begini bacanya banyak-banyak. A'udzubika min Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pesawat mau kecelakaan, kita dibikin tidur, ketinggalan di WC. Lalu saya ketinggalan pesawat, nggak tahu pesawatnya jatuh, berkah tidur di WC. Tapi enggak, habis itu tidur di WC kan. Kalau Allah mau gimana? Baru habis itu, aduh mujizat ya, mujizat sebelah mana nabinya udahan. Maunah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan banyak begitu ya. Kadang-kadang hidup nggak terlalu pintar-pintar banget, yang penting beruntung, yang penting muflih, yang penting beruntung. Wa di Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safara fa qabala al-lailu qala ya ardu rabbi wa rabbuka Allah. Kana Rasulullah idza safara fa qabala al-lailu, ketika Rasulullah safar kemudian datang malam, ya, menghadapi malam, datang malam nih. Nabi ngobrol, ya ardu wahai bumi, Rabbi wa rabbukillah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah min syarriki, saya minta perlindungan kepada Allah dari keburukanmu. Wa syarri ma khuliqa fiki, bukan fiki, dan keburukan apa-apa yang diciptakan padamu. Wa syarri ma yadibu alaiki, dan keburukan apa-apa hewan melata. Takut ular, takut kalajengking, doanya ini. Doanya ini. Dan keburukan apa-apa hewan melata yang ada padamu.
A'udzubillah minasyarri asadin wa aswadin. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu min syarri asadin, dari buruknya binatang buas, wa aswadin, aswad ini bukan hitam. Saya minta perlindungan kepadamu dari binatang buas dan dari manusia. Mana aswad yaitu syakhsun. Maka suka bilang apa? Siapa yang di dapur? Kucing kepala hitam ya. Aswad itu asalnya hitam. Maksudnya adalah orang. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu dari binatang buas dan dari manusia. Wa minal hayyati, dan dari ular, wal aqrabi, dan kalajengking, wa min sakinil balad, dan dari penghuni kampung, ya, yakni yang mau jahat. Wa min walidin wa ma walad, dan dari yang melahirkan. Maksudnya adalah, kata Imam Nawawi, al-walid adalah iblis. Wa ma walad, dan apa yang dilahirkan iblis, yakni setan. Masya Allah, lengkap benar. Ya Allah, saya minta perlindungan dari itu semua. Aman, ya, aman. Ya bumi, kata Rasulullah, engkau dan aku Tuhannya sama. Saya minta perlindungan kepadamu, kepada Allah dari keburukan dan keburukan yang ada bersamamu semua. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ini doa yang lain ketika transi. Bagus sebab ta'jilil musafir ruju' ila ahli idza qada hajatahu. Bab selanjutnya adalah kesunahan bersegera pulang kalau urusan sudah beres. Enggak lama-lama dalam keadaan safar sebelumnya. Wallahu alam. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dunia dan akhirat, bercahaya hati kita karena cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW, dibimbing lisan kita, gerak tubuh kita agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga memberikan maklumat di pagi hari ini bahwa alhamdulillah untuk program wakaf yang sudah kita jalankan dari Oktober, dari jumlah yang kita cita-citakan dan minta sama Allah, alhamdulillah sudah terpenuhi. Jadi sudah sekarang terkumpul 960 juta dari 920 juta yang kita bulan Oktober yang lalu, 4 bulan 5 bulan yang lalu kita mintakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pembelian lahannya sudah cukup dulu. Kemudian artinya ini sedang proses transaksi. Kita nggak tahu habisnya berapa. Mudah-mudahan cukup semuanya sehingga kita tidak perlu buka tahap kedua untuk kekurangan. Insya Allah cukup. Nanti kita akan mengumumkan lagi. Artinya, kalaupun masih ada yang masuk ke rekening yayasan, kita akan gunakan untuk program selanjutnya, yakni pembangunan dan yang lainnya. Saya nggak mau terbebani orang nitip beli tanah jadinya tiang, ya. Jadi sekarang untuk tanahnya sudah cukup dulu. Ya. Tapi mau transfer lagi Ustaz, kalau di rumah kepakai yang lain silakan. Tapi saya nggak janji itu untuk lahan. Ini untuk bangunan, bikin pagar dan yang lainnya. Jadi prosesnya sekarang sedang transaksi beli tanahnya lah, beli tanah itu satu. Yang kedua, dengan berat hati harus saya umumkan juga bahwa karena kendala legalitas, kita tidak jadi beli tanah yang di teras Citra, kita pindah ke Ranca Kalampa, ya. Karena yang punya dua orang ini salah satunya tidak bisa hadir pada saat transaksi sudah dicoba setengah bulan, kita mengejar semua pengen legal aman, ternyata tidak bisa, dan kita nggak mau. Saya bilang saya mau pengen tidur nyenyak saja, nggak mau macam-macam, semua terpenuhi dengan aspek legalnya kita transaksi. Kalau tidak, ya saya nggak mau, saya cari paling aman. Karena pada saat last minute terakhir, Pak Lurah Pak Camat bilang kita juga nyerah kalau gitu, nggak bisa, karena tidak bisa hadir di saat transaksi. Sudah dikasih jalan, cukup di mana saja, tanda tangan pengalihan hak juga. Gak bisa juga ini ya sudah, kalau nggak mau kita nggak bisa. Jadi kita pindah ke Ranca Kalampa. Alhamdulillah tempatnya lebih bagus dengan luasan yang hampir sama 2000
600 berapa ya, nanti diukur ulang. Di Rancakalapa itu darat, kemudian jalannya, luasan jalan ke lokasi juga lebar 7 meter. Yang biasa sepedahan lewat biasanya di belakang kafe Pak Sas itu ada jalan masjid ke arah Korelet, itu pinggir jalan juga. Lebih murah, sehingga yang tadi untuk lahan bisa juga untuk semuanya, pajak-pajak dan yang lainnya. Jadi kita sedang proses, itu sudah kita down payment. Mudah-mudahan kita bisa, doanya mudah-mudahan bulan ini bisa selesai untuk lahannya. Kita akan break lagi, tim teknis jalan bekerja untuk mendesain dan yang lainnya. Mudah-mudahan di Ramadan atau setelah Ramadan kita bisa bergerak lagi, ikhtiar lagi untuk pembangunannya. Jadi 2 hal. Yang pertama, untuk program wakaf pengadaan lahan sudah close ya, sudah tutup dulu. Kemudian dana yang masuk pun masih ada, yang masuk yang lain tolong kasih kabar bahwa akan kita gunakan untuk kebutuhan yang lain, bangunan dan segala macamnya ya, buat jalan. Saya paling gak mau amanah orang kemudian bangunannya meleset. Yang ketiga adalah kita akan pindah lokasi dari Teras Citra Desa Cukanggali ke Rancakalapa. Nanti kalau sudah dibayar kita selok biar dilihat. Kalau belum dibayar banyak-banyak dilihat, banyak calon datangin ente. Waduh, datang banyak. Dah, nanti kalau sudah dibayar insya Allah kita akan selok. Lihat silahkan biar berkah ya. Demikian pengajian kita bersama kita untuk Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'al jamana hada jaman mubarakan wa ja'al tafarruqana min ba'dina hada tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.